Oke teman-teman, semua part rimbi udah pasang, gue tadi udah pasang headlamp, udah. Oke teman-teman, ini gue udah keluar rumah. Halo semua, ketemu lagi sama gue Indra di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Maha Kuasa. Pada video kali ini gue mau mulai ngerakit ulang si rimbi. Seperti yang sebelumnya juga gue udah pernah gue bilang, gue mau nyuci ini dulu. Ini udah gue bersihin, udah gue cuci. Awalnya gue sempat mau nguras kalian bagian dalamnya, cuma menurut gue kayaknya belum perlu banget dikuras. So jadi gue nggak bongkar bagian dalam pistonnya, gue cuma cuci bagian luar kalipernya aja. Dan sekarang udah bersih, dan menurut gue ini udah siap buat dirakit lagi. Oh iya, gue juga kemarin udah sempet beli stang. Bentar, ngambilnya jauh. Ini dia stang barunya rimbi. Ayo teman-teman, ada yang bisa nebak gak ini stang punya motor apa? Ini stang aftermarket teman-teman. Mungkin cukup familiar juga di kalangan teman-teman yang suka naik motor. Ini adalah stang Honda Tiger Revo yang keluar tahun 2000-an akhir ya, 2010-an atau 2011-an ya, lupa gua. Yang lampunya kanan kiri beda. Stang ini lebarnya lebih kecil dari stang standarnya Bandit atau GSX series ya teman-teman. Jadi ini memang agak ramping, cocok buat macet-macetan, tapi dia tinggi, posisinya bisa dibikin mundur, jadi relax banget buat kalau temen pakai buat harian. Oke, nggak usah babi bu lagi, langsung kita mulai rakit sekarang. Oke, pertama gue mau pasang stangnya dulu. Untuk stang ini gue akan coba setup tanpa riser dulu ya teman-teman. Jadi gue pasang di posisi originalnya dulu, baru nanti mungkin akan gue pasang dengan, ya lihat nanti deh enaknya bagaimana. Lanjut kita pasang asyoknya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Pas banget ngambilnya ya. Kita pasang dulu yang sebelah kanan. Pastiin posisinya udah sama ya. Selanjutnya sekarang kita bisa pasang rodanya dulu aja. Wow, gue baru ini nih nemuin bushing kanan sama bushing kiri tebalnya sama persis. Iya loh, sama persis loh. Wah, keren juga nih Bandit. Posisi bearing kanan kirinya tuh sama gitu jaraknya antara bearing sama asyok. Posisi rodanya, posisi bebannya bener-bener di tengah-tengah. Mungkin ngaruh ke handling kali ya. Oke, sekarang gue coba mau pasang kalipernya dulu.
Finally. Oh ya, sesuai janji gue kemarin, gue mau rakit headlamp ini dulu. Sebenarnya ini belum bisa dipasang sekarang juga sih teman-teman, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa spare partnya belum datang. Tapi kalau ini dirakit, ini ngirit tempat nyimpen sih. Lumayan kan, biar gampang nyimpennya. Gua nggak akan pasang sekarang sih, tapi kalau lebih hemat tempat lebih enak nyimpennya. Headlamp, nah ini dia. Bautnya banyak banget coy. Yang putih ini ke sini ada 3. Ini dulu. Nah, dua baut lagi di atas sini. Terakhir adalah baut klip ini teman-teman. Klip ini bukan single use ya, ini multi use. Jadi normalnya dia posisinya kan begini nih. Kalau teman-teman mau buka, teman-teman tinggal dorong aja, tek gitu, nanti ini dicabut. Nah kalau udah, teman-teman tinggal dorong balik lagi. Kondisi kayak gini nih kalau belum dipasang. Pasang ya, tinggal dipasang kayak gini. Kalau udah didorong klipnya, selesai. Nah, headlamp ini udah kepasang, cuma ini kita simpen dulu. Jadi nggak sabar masangin di motor lagi. Oke, selanjutnya gua akan pasang bakalan harus ganti tali gas ya, cuma ternyata barangnya nggak ada di bengkel, jadi masih harus nunggu. So gue masih harus ngakalin lagi nih, masih pakai tali gas yang lama. Hopefully tidak terjadi apa-apa dengan tali gas ini. Sementara gue akan pakai ini dulu, jadi kalau udah ada penggantinya gue ganti. Pasang lagi dulu. Lanjut, sekarang kita pasang handle kop
handle kopling di mana. Nah, ini sebenarnya bautnya kemarin sempat selek juga teman-teman, jadi gue ganti pakai L sekalian biar aman. Untuk yang bawah masih aman lah ya, penting kencenginnya jangan kenceng-kenceng banget nih. Ini kabel sen, ini, nah ini dia, ini adalah switch kopling. Kita pasang, saklar kiri, kuning ketemu kuning, kita pasang, dan ini punyanya saklar kanan. Saklar kanan lewat sini. Oke. Moment of truth. Widih. Mantap. Kita lanjut kenceng-kencengin dulu deh bautnya. Oke teman-teman, ini posisi rimbi tadi udah gue coba adjust untuk kondisi segitiga atas bawah, asyok kanan kiri, dan stang udah lurus. Ini bisa dilihat jarak fender kanan kiri udah sama nih sama ban. Padahal ini masih pakai fender yang lama, yang udah pecah tuh beberapa titik. Tapi di sini udah bisa jadi patokan bahwa posisi stang rimbi udah lurus lagi. Nah sekarang, oh ya tadi juga sorry nggak kerekam videonya. Gue juga udah pasang ini nih cover kiri, karena tadi udah di kemarin tuh gue copot karena gue mau nyariin kabel untuk gasnya. Cuma ternyata karena nggak dapet dan substitusinya lumayan bingung ya nyarinya pakai apa, karena untuk posisi dudukan ininya dan kabelnya itu pasnya pakai punya FU, tapi punya FU itu kurang panjang untuk si bandit ini teman-teman gitu. Undercoil bawah juga udah gue pasang, dan sebenarnya rimbi udah tinggal nunggu dua spare part lagi, yaitu rangka ini dan dudukan plat nomor ini teman-teman. Cuma harusnya sih hari ini udah ada spare partnya, cuma sampai sekarang gue belum dikabarin udah nyampe apa belum. Berhubung kalau nggak ada ini nggak bisa masang headlamp, dan rimbi juga sepertinya sudah dibutuhkan untuk bertugas lagi. Jadi untuk sementara gue akan pasang dulu si bracket headlamp ini, walaupun nanti hasil hasil pemasangan lampunya bakal miring sih, ini udah pasti. Yang nanti coba kita tekuk-tekuk aja lagi kali ya. Semoga masih bisa ya, walaupun nggak bisa ke posisi normal, setidaknya lampunya bisa kepasang dan bisa dipakai dulu untuk sementara waktu sampai spare part ini datang. Ya teman-teman, supaya nggak kelamaan videonya, pemasangan ini gue time lapse aja kali ya. Oke. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Semua part rimbi udah pasang, gua tadi udah pasang headlamp, udah pasang handle, spion segala macem, udah dites juga. Rimbi udah bisa jalan normal, proper, tinggal rem depannya teman-teman. Sekarang gue masih proses ngisi rem depan, cuma kayaknya gue mau istirahat dulu karena udah menjelang maghrib juga nih. Mungkin gue lanjutin besok lagi. Semoga besok udah bisa beres semua nih rem-pengereman dan udah bisa di test drive. Oke teman-teman, ketemu lagi besok pagi. The next day. Oke teman-teman, ini udah keesokan harinya setelah kemarin. Gue udah selesai ngeberesin rem depan, udah nggak bagel lagi, udah enak remnya, walaupun rasanya agak beda, agak dalam karena ternyata gue salah masukin minyak rem yang dipakai sama Rimbi itu harusnya yang dot 4, sementara tadi kemarin itu gue masukin yang dot 3, jadi ini berarti nggak lama harus gue kuras lagi. Selanjutnya, untuk stang udah bisa lurus, walaupun cukup lama untuk adjust itu semua. Butuh mondar-mandir segala macam, jadi memang prosesnya nggak sempat gua rekam. Ya memang lumayan repot juga sih buat nge-adjust si stang supaya benar-benar lurus sama roda. Tapi sekarang udah benar-benar lurus, udah nggak terasa bahwa motor ini pernah crash sampai kondisi kayak kemarin. Semua udah balik lagi ke kondisi normal. Untuk suspensi depan, seperti yang gue bilang di part 2, sekarang udah berasa bagian depan itu jauh lebih empuk. Jadi kalau kita ngerem pakai rem depan tuh, kalau gue ngerem pakai rem depan dia lebih nyut gitu. Ya berhubung riding position Rimbi ini lebih tegak dibanding originalnya, jadi butuh banget suspensi depan yang lebih lembut. Jadi kalau ketemu jalanan, polisi tidur atau jalan rusak segala macam juga dia redaman depannya lebih lembut lagi dibanding sebelumnya. Karena kan memang setup sebelumnya standarnya Bandit itu kan posisi badan agak nunduk ya. Sementara sekarang bener-bener tegak. Jadi beban di depan itu cenderung kurang. Sesuai janji gue juga, gue mau kasih rincian biayanya perbaikan Rimbi. Ini gue udah pegang listnya sekarang. Gue bagi jadi 3 bagian ya. Gue kelompokkan jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah biaya jasanya. Biaya jasanya Rimbi ini pertama itu biaya press ashok. Kebetulan untuk 2 shock ini totalnya 70.000. Yang kanan kenanya 40.000, sementara yang kiri kenanya cuma 30.000. Selanjutnya gue juga ngebetulin headlamp yang patah, itu jasanya kena 20.000 kemarin di bengkel betulin lampu mobil itu. Dan selanjutnya juga gue ganti oli shock, oli dan jasanya itu 50.000 untuk sepasang. Mungkin kalau dirinci harga olinya itu satu set 200 ml 20.000 dikali 2 40.000 plus jasa 10.000. Nah itu aja total uang yang gua keluarkan untuk jasa ya teman-teman. Untuk jasa totalnya 140.000. Jadi untuk barang pertama gue beli bracket headlamp, barangnya masih belum datang, jadi mungkin nanti gue harus sempetin mampir ke Suzuki ngecek apakah barangnya udah datang atau belum. Selanjutnya bracket plat nomor juga gue beli karena kemarin miring, walaupun ternyata setelah gue pasang dan gue lurusin manual bisa lurus lagi, jadi ya udah nggak apa-apa sekalian aja. Terus baut kemarin kan sempat ada beberapa baut yang slack ya, itu juga udah gue beliin semua. Totalnya itu bracket headlamp itu 136.500,
bracket plat nomor itu 26.500 dan baut-baut total kena 25.000. Ada beberapa baut sih kemarin. Baut Ashok gue beliin 4-4-nya baru. Baut Fender gue beliin baru. Terus ada baut apa lagi kemarin yang selek ya? Baut apa namanya buat handle saklar elektrik kanan kiri itu gue juga beli baru. Terus stang gue kemarin beli stang aftermarket untuk Rimbi, pakai stangnya Honda Tiger Revolution yang aftermarket, kena di Rp70.000. Terus gue juga beli cover plat nomor itu Rp20.000. Jadi kalau di total secara keseluruhan barang dan jasa yang udah gue keluarin sebesar berapa nih? Rp418.000 teman-teman. Itu yang udah dibeli. Nah sekarang ini adalah list yang masih harus gue keluarkan lagi atau harus gue beli lagi barangnya. Pertama gue masih harus ngelas bracket belakang. Biaya jasa ngelas bracket belakang itu harganya Rp50.000 teman-teman. Selanjutnya adalah body panel. Pertama itu adalah cover tangki yang sebelah kiri nih, yang ini, tapi yang sebelah kiri itu harganya Rp105.000, itu belum gue beli. Terus cover headlamp itu yang kemarin patah bolong, yang barusan gue rakit juga, itu ada dua bagian. Yang bagian atas kena Rp79.000 dan bawahnya juga Rp79.000. Selanjutnya fender depan ini harga resminya itu Rp73.000 plus aksesoris ini. Kalau gue mau beli lagi itu mungkin kenanya Rp50.000-an kali ya, plus harus beli lemnya juga, kebetulan lemnya habis. Cuma ini sementara masih bisa gue pasang, jadi kita lihat dulu aja nanti gimana. Kayaknya sih untuk fender nggak buru-buru banget untuk diganti karena ternyata masih bisa kepasang dengan cukup solid di sini, jadi biarin aja dulu, kita pakai aja dulu. Terus itu aja sih untuk body panel sama ngelas bracket. Selanjutnya gue juga masih harus beli kabel gas. Gue masih bingung karena jujur gue pengen sekalian ganti yang lebih panjang dari standar. Gue masih cari substitusinya pakai apa, karena stang 3 Revo ini memang dia jauh lebih tinggi dibanding stang original Bandit, jadi posisinya ya tegak banget, tapi lebarnya itu lebih sempit. Nah handlingnya itu jadi menurut gue kurang nyaman, karena mungkin karena gue terlalu terbiasa pakai stang yang lebar gitu ya, dengan posisi duduk yang lumayan commanding di motor. Pakai stang kecil ini walaupun tegak rasanya agak aneh. Terus repair box, untuk box itu kan kemarin di part pertama gue sempat jelasin bahwa ada kerusakan di sisi kiri ya. Ternyata ada kerusakan lain, kunci boxnya itu jadi kendor teman-teman. Jadi di dalam, kebetulan kalau Givi E52 itu dia untuk pengait, sistem pengaitnya itu ada besinya di bagian dalam. Kayaknya besinya itu juga ketarik, jadi si box ini nggak bisa dikunci dengan rapat gitu ya. Resikonya lumayan fatal. Kalau si sistem locknya ini gagal, bisa jadi boxnya kebuka di jalan atau kebuka di parkiran. Bahaya banget tuh. Tapi berhubung gue masih belum kemana-mana, jadi nanti dulu aja untuk repair box. Estimasinya sampai bener-bener mulus lagi, ngecat bagian yang rusak plus betulnya itu mungkin ya, gue belum tahu pasti, mungkin di 250.000 gitu. Itu aja sih rincian biaya perbaikannya Rimbi dan rincian rincian lanjutannya yang masih belum gue proses. Terus apa lagi ya? Gimana kalau sekarang kita bawa jalan-jalan aja dulu. 2 hours later. Oke teman-teman, ini gue udah keluar rumah, mulai bisa ngetes Rimbi ya, seperti yang teman-teman dilihat di video.
Ini posisi stang, dan kalau jalan lurus posisi stangnya lurus ya, udah normal. Walaupun spion kanan kiri masih belang. Karena jujur ini sebenarnya spion kiri dua-duanya, bukan spion kanan. Yang kanan ini spion yang kiri lama, gue pindah ke kanan, dan yang ini memang gue punya spion kiri di rumah. Gue sengaja belum beli karena masih bingung mau ganti spion apa. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga, kalau teman-teman notice atau teman-teman perhatiin, posisi speedometer masih miring ke kiri ya teman-teman. Ya memang itu masih miring ke kiri karena bracketnya belum datang. Gue belum sempat ke bengkel Suzuki lagi, jadi ya udah, nanti aja deh kita ngecek ke bengkel Suzuki kalau ada waktu luang. Ini contoh gue lepas ya, dia agak goyang, nggak begitu mau stabil banget ya, karena memang komstirnya harus diganti. Ya sejauh ini sih gitu aja teman-teman. Fungsi rimbi udah normal, rimbi udah jalan lagi, tinggal nanti spion nih, masih bingung mau ganti apa. Oke teman-teman, gua rasa part 3 cukup sampai di sini aja. Rimbi udah bisa jalan normal, walaupun kondisinya belum bener-bener pulih 100%, tapi ya rasa berkendaranya udah bisa balik lagi ke kondisi awal. Buat gue itu sudah cukup. Nah, gue butuh pendapat teman-teman semua, apakah perlu dibuatkan kelanjutannya part 4, berhubung masih ada beberapa parts yang masih ada beberapa parts yang harus gue beli, termasuk parts yang belum datang. Itu nanti mau dibikinin videonya atau enggak. Komen aja kalau menurut teman-teman mau dibikinin videonya, maka gue akan bikinin videonya. Tapi kalau enggak, ya berarti episode rebuild rimbi cukup di 3 part ini aja teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai detik ini, karena dengan teman-teman menonton video ini sama aja teman-teman sudah mensupport gue untuk terus bikin video, dan mensupport gue juga untuk segera ngebangun rimbi teman-teman. Ya rimbi sekarang udah lumayan sehat, udah mulai bisa diajak beraktivitas, tinggal nunggu spion nih. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Gue juga gak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because you're only live once. Bye.